Apa dia mengerti apa itu elit? Musim panas di bulan Juli terasa begitu pengap, membuat orang frustasi. Zhao Yuexiu mengikut jejak kaki kepala desa. Ia melihat Qigui sedang bersandar di dinding luar rumah neneknya. Saat ini, Qigui memakai kaos putih polos dan celana jeans. Tubuhnya kurus ramping, rambutnya diikat ekor kuda, kepalanya sedikit menunduk. Dari samping, wajahnya tampak putih dan halus, bulu matanya yang panjang memancarkan bayangan di mukanya. Qigui terlihat seperti anak baik dan lemah lembut. Ia tidak tampak kasar dan vulgar seperti penduduk desa lainnya. Melihat itu, perasaan frustasi Zhao Yuexiu pun memudar. Ia berjalan mendekati Qigui. Qigui, kini nenekmu sudah meninggal. Mulai hari ini, kamu harus ikut aku ke rumah Qi. Sebenarnya, Zhao Yuexiu tidak ingin membawa anak perempuannya itu bersamanya. Qigui sudah keluar untuk bekerja sejak lulus SMA, hal itu membuat Zhao Yuexiu merasa malu. Tapi kini, ibu Zhao Yuexiu atau nenek Qigui yang biasanya menjaga gadis itu sudah meninggal. Bagaimanapun, Qigui juga anak kandungnya. Jika ia benar-benar tidak mengurus gadis itu, pasti akan muncul gosip buruk tentangnya. Keluarga Qi merupakan keluarga elit yang terkenal di kota Nan. Zhao Yuexiu tidak bisa membiarkan gosip itu menjadi noda bagi nama baik mereka. Saat mendengar suara Zhao Yuexiu, Qigui mengangkat kepalanya dan menoleh. Matanya Qigui besar dan bersinar, cantik seperti permata hitam. Namun, tatapannya tidak menunjukkan perasaan apapun. Qigui melihat ibunya. Perawatan kulit Zhao Yuexiu sangat bagus, ia mengenakan setelan mewah dari channel yang sangat tidak sesuai dengan pedesaan. Kini, wajah Zhao Yuexiu yang 60% mirip dengan Qigui sedang menunjukkan ketidaksabarannya. Kepala desa tersenyum lebar sambil berkata, Qigui, mamamu adalah orang kaya di kota sana. Jika kamu mengikutinya ke kota, maka kamu tidak perlu memikirkan masalah pekerjaan lagi. Qigui memberikan balasan dengan tenang. Memikirkan dirinya akan melanjutkan kehidupan di rumah orang kaya sama sekali tidak mengubah perasaannya. Ia tidak menunjukkan rasa senang ataupun panik. Melihat reaksi itu, Zhao Yuexiu sedikit tertegun, tapi ia juga tidak berpikir panjang tentang hal itu. Qigui adalah anak dari desa yang mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang kaya. Zhao Yuexiu dengan buru-buru menangani segala hal terkait penguburan ibunya, kemudian segera membawa Qigui meninggalkan desa. Jarak antara desa Yun dan kota Nan tidak begitu dekat, kira-kira 2 jam perjalanan menggunakan mobil. Qigui duduk di kursi belakang mobil, ia sedang menundukkan kepala melihat ponselnya, diam dan tenang. Tiba-tiba, sebuah nomor asing mengirimkan pesan kepadanya. Profesor Qi, saya adalah pengawal yang dikirim oleh Tuan Shen, Xingu. Anda sekarang di mana? Sebelumnya saat Qigui akan meninggalkan Kyoto, Tuan Shen memang sudah mengatakan bahwa ia akan mengirim seseorang untuk melindunginya. Jadi sekarang, Qigui tidak terkejut membaca pesan itu. Jari Qigui yang ramping dan indah mengetik, aku sudah meninggalkan desa Yun. Bisakah kalian menolongku untuk mengambilkan 2 koper yang aku tinggalkan di kamar rumah nenekku? Tolong bawa ke kota Nan. Kemudian, Qigui mendapatkan balasan yang penuh hormat dari Xingu, baik. Suasana di dalam mobil sangat tenang. Zhao Yuexiu ingin memberikan beberapa peringatan mengenai aturan keluarga Qi kepada Qigui, tetapi ketika ia menolehkan kepalanya, ia melihat gadis itu sedang sibuk melihat ponsel dengan fokus. Sepertinya sedang berkirim pesan dengan seseorang. Zhao Yuexiu mengerutkan alis matanya. Qigui, kamu jangan merasa kata-kata mama tidak enak didengar ya. Tapi mulai hari ini, kamu adalah nona muda keluarga Qi. Segala tindakan yang kamu lakukan, semuanya akan terkait dengan nama keluarga Qi. Kalau kamu tidak berkelakuan baik, tidak hanya aku dan papamu yang akan ditertawakan orang lain, bahkan nama baik adik-adikmu pun juga akan ikut ternoda. Qigui mengangkat kepalanya, berpaling dari ponsel. Gadis itu tidak mengerti apa maksud Zhao Yuexiu. Saat Zhao Yuexiu melihat mimik wajah Qigui yang bingung, ia pun merasa kesal. Ia berpikir, memang anak yang besar di pedesaan tidak berpendidikan sama sekali. Prinsip sesederhana seperti ini pun tidak mengerti. Dengan tidak sabar Zhao Yuexiu menjelaskan, jadi, orang-orang tidak punya aturan yang kamu kenal saat bekerja paruh itu, semuanya, kamu harus memutuskan hubungan dengan mereka. Jangan ada kontak lagi, mengerti? Qigui menyadari bahwa yang dikatakan Zhao Yuexiu mengacu pada dirinya yang sebelumnya sedang berbalas pesan. Gadis itu sedikit mengerutkan alis matanya, tetapi tetap memberikan penjelasan dengan sopan dan sabar, teman-temanku, semuanya adalah kalangan elit di karir mereka masing-masing. Bukan orang yang berantakan atau tidak punya aturan. Aku dan mereka memiliki hubungan yang tulus, jadi aku tidak akan putus kontak. Zhao Yuexiu mencibir dalam hati, anak yang tidak berpendidikan seperti dia mana mungkin bisa berteman dengan orang-orang berkelas. Elit, apa dia mengerti apa itu elit? Sudah malas menghiraukan Qigui, Zhao Yuexiu menolehkan kepalanya, melihat keluar jendela. Ia kemudian berpikir, kalau anak ini tidak tahu diri, maka aku akan mencarikannya sekolah dan mengirimnya ke luar negeri.
Setelah mobil melaju selama 2 jam, akhirnya Zhao Yuexiu dan Qi Gui sampai di rumah keluarga Qi. Bab 2 apa yang dikatakannya bukan urusanku. Zhao Yuexiu dengan cepat turun dari mobil, ia tergesa-gesa berjalan masuk ke villa keluarga Qi. Qi Gui mengikuti ibunya itu dari belakang sambil membawa tas ranselnya. Interior villa keluarga Qi bergaya Eropa, penuh dengan suasana mewah dan indah. Qi Gui dengan tenang berjalan masuk, gadis itu tidak menunjukkan ketertarikannya sama sekali. Ketika sampai di ruang tamu, Bibi Zhang yang merupakan pelayan keluarga Qi datang menyambut, "Nyonya, Anda sudah pulang." Zhao Yuexiu menjawab sekenanya sambil buru-buru mau naik ke lantai atas. "Pesta ulang tahun Mingkun sudah mulai berapa lama?" tanyanya kemudian. "Baru mulai setengah jam Nyonya, Tuan dan Nona Qi Yan juga sudah di tempat," jawab Bibi Zhang dengan hormat. Mendengar kata-kata Bibi Zhang, Zhao Yuexiu pun mulai tenang. Baguslah jika pesta ulang tahun Mingkun baru dimulai. Aku, kan ibunya, kalau telat, apa yang akan orang lain pikirkan tentang Mingkun? Qi Gui memiringkan kepalanya, ia pernah mendengar nenek membicarakan Qi Mingkun. Setelah ia ditinggalkan di desa, Zhao Yuexiu hamil lagi dan melahirkan anak kembar perempuan dan laki-laki, yaitu Qi Yan dan Qi Mingkun. Qi Mingkun adalah buah hati dan harta keluarga Qi. Bahkan, pria itu bisa digambarkan sebagai, memegang di tangan takut jatuh, di mulut takut meleleh. "Oh iya, Bibi Zhang, kamu antar dia ke kamarnya." Zhao Yuexiu sama sekali tidak menatap Qi Gui saat memberikan perintah. "Qi Gui, kamu harus tetap di dalam kamar, jangan kemana-mana, mengerti?" Setelah mengatakan hal itu, Zhao Yuexiu pun menghilang di kamar lantai 2. Zhao Yuexiu takut kalau ia telat, maka Qi Mingkun akan menjadi topik pembicaraan buruk orang lain. Tapi, ia sama sekali tidak memikirkan perasaan anak sulungnya, Qi Gui. Itu adalah pertama kali Qi Gui pergi ke sana. Ada di tempat asing tentu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Di sisi lain, Zhao Yuexiu sedang ada acara keluarga dan sama sekali tidak memiliki niat untuk membawa Qi Gui bersamanya. Namun Qi Gui tidak peduli, pupil matanya yang cerah seperti kristal tidak menunjukkan perasaan sedih atau apapun. "Kamarku di mana?" Bibi Zhang tertegun, ia kira anak dari desa itu akan merasa panik, tidak tenang, tidak nyaman, atau bahkan sedih karena perilaku Zhao Yuexiu. Namun tanpa disangka, gadis itu justru sangat tenang, bahkan bisa dikatakan memiliki sikap yang dingin. Memikirkan bagaimana nona besar itu bisa hidup di desa, Bibi Zhang pun merasa kasihan kepadanya. Nada bicaranya pun menjadi lebih lembut, "Silakan mengikutiku." "Terima kasih," Qi Gui membalas dengan sopan. Semua kamar di lantai 3 adalah kamar tamu. Interior dan perabotannya lebih sederhana dibandingkan kamar utama. Anggota keluarga Qi tidak ada yang mendambakan kedatangan Qi Gui, sehingga mereka juga tidak akan repot-repot menyiapkan kamar untuk gadis itu. Qi Gui juga tidak peduli. Ia meletakkan tas ranselnya, membalikkan badan, kemudian melihat Bibi Zhang sambil tersenyum, "Terima kasih sudah mengantarku ke kamar, aku ingin beristirahat sebentar." Bibi Zhang terpesona dengan senyuman Qi Gui. Anak ini tampak dingin, wajahnya yang cantik juga memberikan batas yang membuat orang lain merasa jauh. Tapi kini ia tersenyum, matanya yang bagaikan sebuah lukisan menunjukkan kehangatan. Baik, Bibi Zhang sendiri juga memiliki cucu perempuan yang saat ini sedang sekolah di luar kota. Biasanya, ia juga tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan cucunya itu. Hati Bibi Zhang penuh dengan kasih sayang. "Saya di lantai bawah, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan memanggilku, tidak perlu sungkan." "Baik." Qi Gui melihat Bibi Zhang pergi sebelum menutup pintu kamarnya. Setelah itu, Qi Gui mandi, mengganti bajunya menjadi baju yang lebih kasual dan nyaman, kemudian membuka pintu kamarnya lalu keluar. Zhao Yuexiu sudah keluar, ia buru-buru pergi menghadiri pesta ulang tahun Qi Mingkun karena takut anaknya itu akan ditertawakan. Saat Qi Gui baru sampai ke pintu, suara pelayan yang menegurnya pun terdengar di telinga. "Nona Qi, Nyonya bilang Anda tidak boleh keluar." Qi Gui membalikkan badan, matanya yang bagaikan kristal terlihat sedikit bingung. Lalu, pelayan itu tersedak lalu berkata, "Seperti yang dikatakan Nyonya." Qi Gui dengan tenang memotong kata-kata pelayan itu, "Apa yang dia katakan, apa urusannya denganku?" Pelayan itu pun hanya bisa terdiam sambil menunjukkan wajah penuh tanya. Qi Gui dengan tenang memberikan penjelasan, "Coba kamu lihat, tidak peduli apa yang dia katakan, aku sama sekali tidak menyetujuinya, maka kesepakatan kami pun tidak berlaku." Qi Gui melanjutkan, "Kalau kesepakatan itu tidak berlaku, apa aku masih perlu mematuhi apa yang dikatakannya?" Bab 3 tidak bisa memakai tangan, susah juga. Pelayan sedikit pusing dengan penjelasan Qi Gui. Secara refleks ia menjawab, "Sepertinya, tidak perlu." Qi Gui tersenyum sambil berkata, "Terima kasih atas pengertiannya." Kemudian, gadis itu pun masukkan kedua tangannya ke dalam saku dan berjalan menuju gerbang villa. Pelayan yang melihatnya berjalan keluar jadi bingung, sepertinya ada yang salah. Qi Gui sudah keluar dari villa. Baru saja berjalan sebentar dan belok di tikungan, beberapa pria berambut pirang tiba-tiba berkumpul menghadangnya. Melihat itu, Qi Gui bingung.
Salah satu yang tampak seperti pemimpin dari geng itu mencibir, apakah kamu adalah anak sulung keluarga Qi yang baru datang ke kota? Qi Gui memiringkan kepalanya. Hanya dengan pertanyaan itu, ia sudah bisa menebak ke arah mana pembicaraan mereka. Gadis itu melihat kumpulan pria yang mengelilinginya dengan tenang. Mata Qi Gui yang gelap memancarkan aura dingin. Aku baru saja tiba di rumah ini dan sudah ada yang ingin menjatuhkanku. Qi Yan atau Qi Mingkun? Tidak mungkin Qi Mingkun, dia adalah harta keluarga Qi. Meskipun aku pulang ke rumah, aku tidak akan menjadi ancaman untuknya. Maka, satu-satunya yang bisa melakukan ini hanya Qi Yan, batin Qi Gui. Qi Gui sedikit mundur, ia bersandar di dinding dengan santai. Coba katakan, dia mau kalian melakukan apa padaku? Pria berambut pirang tertegun sejenak, matanya melotot besar seolah tidak percaya. Apa-apaan ini? Aku hanya mengatakan satu pertanyaan saja dan sudah bisa ditebak. Kelompok pria itu memang direkrut oleh Qi Yan. Mereka sudah menunggu untuk waktu yang lama hanya untuk menghalangi Qi Gui. Normalnya, jika anak yang datang dari desa dihadang oleh sekumpulan pria berambut pirang, bukankah seharusnya ia ketakutan hingga gemetaran? Qi Gui seharusnya menangis setengah mati, menuruti apa yang dikatakan oleh pria-pria itu, tidak berani membantah, dan tidak akan mencari masalah dengan Qi Yan, kan? Namun, kenapa Qi Gui bisa setenang ini? Yang paling mengerikan adalah, gadis itu bisa menebak dengan tepat dan benar dalam waktu sesingkat ini. Tapi, hal itu seharusnya tidak boleh ketahuan. Pria berambut pirang itu sibuk dengan pikirannya, kemudian ia berkata, aku tidak mengerti apa kamu katakan. Ia melanjutkan, kami hanya melihat, kamu lumayan cantik dan ingin mengajakmu main saja, orang-orang belakangnya pun tertawa. Pria berambut pirang itu mengulurkan tangannya, ingin menyentuh wajah Qi Gui. Kamu sebaiknya jangan membantah, wajah yang cantik ini sangat sayang jika terluka. Qi Gui menghelakan napas. Hah, kuno sekali. Pria berambut pirang itu bingung saat melihat Qi Gui mengerutkan alisnya sambil berkata, tidak bisa memakai tangan, itu agak merepotkan. Mendengar kata-kata Qi Gui, pria berambut pirang mengira gadis itu takut. Ia pun tertawa dan berkata, asalkan kamu baik-baik, aku tidak akan memakai tangan. Namun sebelum pria itu selesai berbicara, ia merasakan bayangan gelap melintas di depannya. Pada detik selanjutnya, rasa sakit yang tajam mulai terasa di hidungnya. Pria berambut pirang menyentuh hidungnya dan melihat tangannya berlumuran darah. Ia mengangkat kepalanya dan melihat Qi Gui perlahan menarik kembali kakinya. Wajah yang cantik itu terlihat sangat tentram. Kalian bisa menyerangku sekaligus saja, aku sedang buru-buru. Sid, merendahkan siapa dia? Bagaimanapun, kami berjumlah 5 atau 6 pria. Merasa tersinggung, semua pria berambut pirang itu pun maju dengan marah. 1 menit kemudian, Qi Gui merendahkan tatapan matanya dan melihat orang-orang yang tergeletak di tanah, mereka meraung kesakitan. Alis matanya mengerut dengan tidak puas, memang ya, kalau tidak bisa menggunakan tangan agak susah. Pria berambut pirang hanya terdiam. Qi Gui hanya menggunakan kaki, tapi sudah mampu menumbangkan mereka semua. Apa orang desa memang begitu mengerikan sekarang? Kalian mau pergi sendiri atau mau aku antar? Qi Gui bertanya dengan tenang. Para pria berambut pirang itu mendengar kata-kata Qi Gui. Tidak mempedulikan rasa sakit yang tajam, mereka segera bangun dari tanah dan melarikan diri dari sana. Qi Gui tidak berkata apapun. Qi Gui tidak peduli dengan insiden kecil itu. Ia kembali memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan dengan santai berjalan menuju jalan raya. Pada saat yang sama, di seberang jalan sebuah mobil Maybach hitam berhenti. Di dalamnya ada 2 orang pria. Qin Sheng yang duduk di kursi pengemudi menyaksikan pertarungan Qi Gui lalu bersiul, cepat dan bersih, gerakan yang cantik, bagus sekali. Pria yang duduk di belakang mobil bersandar di kursi dengan santai, lengan kemeja hitamnya digulung beberapa kali hingga memperlihatkan lengannya yang putih dan ramping, jari tangannya menjepit sebatang rokok. Asap rokoknya menyebar di dalam mobil, menyembunyikan mata gelap yang berbahaya itu. Bab 4 baru muncul sudah sakit hati. Saat menatap Qi Gui yang berjalan menjauh, ia pun tertawa ringan. Menarik. Nada rendahnya terkesan sedikit malas, tapi suaranya terdengar seksi sekali. Bahkan pria sejati seperti Qin Sheng telinganya tak bisa menahan hal itu. Qin Sheng menyentuh telinganya dan berkata, memang menarik, tidak disangka di kota Nan bisa ada gadis seperti ini. Qin Sheng baru selesai bicara. Pria di kursi belakang mobil menegakkan tubuh dari sandarannya dengan malas, ia meredupkan rokok di sela jari panjangnya ke asbak. Cahaya matahari masuk melalui jendela mobil, wajah pria itu sangat tampan. Ia memakai kacamata berbingkai emas yang menutup mata monolit tajamnya, melembutkan mimik wajahnya. Jari tangan ramping pria itu mendorong kacamatanya. Ia berkata kepada Qin Sheng, turun. Qin Sheng belum sempat bereaksi, turun, untuk apa? Pria itu menaikkan mata monolitnya lalu membuka pintu mobil, kedua kakinya yang panjang dan ramping keluar dari sana. Dengan nada yang terdengar senang ia berkata, kamu terlalu banyak bicara. Qin Sheng tidak tahu apa yang terjadi. Belum sempat bereaksi dan memahami perkataan pria itu, ia sudah ditarik keluar dari kursi pengemudi dengan tidak sabar.
Fusi masuk ke kursi pengemudi, menutup pintu mobil dan menyalakan mobil dengan satu gerakan yang anggun. Mobil pun melaju ke arah Cigui yang ada di seberang jalan. Qin Sheng benar-benar tercengang melihat hal itu. Meskipun orang-orang yang mengenal Tuan Fu menilainya berpenampilan gagah dan licik, sebenarnya dari segi penampilan pria itu terlihat begitu lembut tapi dari segi cara kerja ia begitu kejam. Qin Sheng sudah bekerja kepada Tuan Fu bertahun-tahun, tapi ia belum pernah melihat Tuan Fu tertarik dengan wanita manapun. Kenapa begitu tiba di kota Nan, dia jadi berinisiatif sekali. Cigui baru saja akan mengangkat tangan untuk menghentikan taksi, tapi sebuah mobil hitam sudah berhenti di hadapannya. Jendela mobil itu menurun memperlihatkan wajah Fusi yang sangat tampan. Fusi bersandar di kursi mobil, tangannya yang terletak di setir terlihat panjang dan ramping, kemeja putih yang dikenakannya bersih tak bernoda. Seluruh bagian dirinya memancarkan aura pria yang elegan bagai bangsawan. "Nona, mau kemana?" tanya Fusi kepada Cigui. Cigui melihat ke pria itu dengan serius, kemudian ia memiringkan kepalanya dan menjawab, "Taman Qinfang." Fusi terkekeh ringan, mata monolit di balik kacamatanya memancarkan kecemerlangan. Suara rendah yang malas milik Fusi sangat bisa menarik hati orang lain. "Kebetulan sekali, aku juga mau ke sana. Biarkan aku mengantarmu." Cigui menjawab, "Oke, berapa tarifnya?" Fusi terkejut, reaksi Cigui sedikit di luar dugaannya. Pria itu mengangkat alis matanya dan menatap Cigui, waktu berlalu seketika. Fusi akhirnya bisa memastikan bahwa wanita di depannya tidak sedang bercanda, ia dengan serius menanyakan ongkos perjalanan kepadanya. Jari Fusi yang cantik mengetuk-ngetuk setir dengan ringan. Ia kemudian memberikan ongkos yang dikiranya lebih murah kepada Cigui, 20. Cigui segera berjalan melewati mobil Fusi sambil berkata, "Terlalu mahal." Gadis itu sudah tidak memiliki niat untuk berdiskusi lagi dengannya. Fusi tertegun sejenak, kemudian tertawa. Banyak sekali orang yang ingin satu mobil dengannya, tapi ia pun tidak pernah setuju. Kini dirinya mengambil inisiatif untuk menjadi supir, malah ditolak. Pria itu menghadap ke jendela mobil, tangan Fusi bersandar di setir dan memandang Cigui, terlihat menarik. "Coba kamu buka harga." Fusi ingin melihat, seberapa berharganya ia jika diukur dengan uang di hati Cigui. Cigui melihatnya dengan serius lalu memberikan harga, $5, oke. Fusi terdiam, hatinya sedikit sakit. Sebenarnya, ia tidak benar-benar peduli dengan uang, hanya saja, ia tidak menyangka bahwa wajah tampannya yang membuat para selebriti wanita dan wanita dari keluarga kelas tinggi mengejarnya, kini hanya bernilai $5 di mata Cigui. Dalam kehidupan Fusi, itu adalah pertama kali ia menghadapi wanita sekebal ini. Ia merasa sangat tertarik. Pria itu mengulurkan tangan panjangnya dan membuka pintu di sebelah kursi pengemudi. "Jalan." Begitu selesai bicara, Fusi pun melihat wajah Cigui yang terlihat tertekan, bagaikan telah mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian, Fusi pun mendengar suara Cigui yang ragu-ragu, atau, $3. Bab 5 tenang tapi galak, kalem tapi kejam. Seperti kata pepatah, dalam tawar-menawar yang ditakutkan bukanlah harga rendah. Tapi yang ditakutkan adalah ketika kamu menawarkan harga, penjual hanya ragu sejenak dan segera menyetujuinya. Jika begitu, maka bisa dipastikan kamu sudah rugi. Fusi terdiam. Qin Sheng yang berada tidak jauh dari Fusi dan Cigui juga terdiam. Jika Qin Sheng tidak mencubit kakinya sendiri dengan sekuat tenaga, kini ia pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Oh my god, siapa yang bisa menyangka, sepanjang kehidupan Tuan Fu, itu adalah pertama kali ia menggoda seorang wanita. Namun, wanita itu malah sedang tawar-menawar mengenai ongkos perjalanan mobil kepadanya. Jika hal itu disebarkan di grup chat mereka, reaksinya benar-benar tidak bisa dibayangkan. Cigui masuk ke tempat duduk sebelah pengemudi, menundukkan kepalanya dengan patuh sambil mengenakan sabuk pengaman. Satu tangan Fusi memegang setir mobil, ia membalikkan badannya ke samping, tanpa ragu-ragu mengamati wanita di depannya. Jari tangan Cigui tampak halus, putih dan panjang. Sangat cantik. Kedua matanya melihat ke bawah, alis mata yang panjang memancarkan bayangan di bawah matanya, hidungnya kecil tapi mancung, bibirnya halus berwarna merah jambu, dan kulit wajahnya juga halus bagaikan telur rebus yang baru dikupas. Terlihat halus, lembut dan kalem. Sungguh sulit untuk membayangkan bahwa wanita yang ada di depan Fusi itu baru saja menendang mundur sekumpulan pria. Yang lebih sulit untuk dibayangkannya adalah Cigui bisa menjadi seperti seorang ibu yang belanja di pasar, tawar-menawar hanya untuk uang beberapa dolar. Tenang tapi galak, kalem tapi kejam. Sungguh sifat yang sangat berbeda, tapi juga menarik sekali, pikir Fusi. Merasakan tatapan Fusi, Cigui mengangkat kepalanya dengan bingung, mata mereka saling bertemu. Mata Fusi memancarkan secercah cahaya, nada suaranya yang rendah membawa kebahagiaan. "Sebenarnya, kalau kamu mau jadi temanku, aku bisa gratiskan ongkosmu." Cigui melihat Fusi dengan tatapan aneh, kemudian berkata, "Masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan $3, kenapa harus begitu merepotkan?" Fusi terdiam. $3, merepotkan. Cigui berkata lagi,
apakah kamu bisa jalan sekarang? Aku sedang buru-buru. Qigui jelas-jelas sudah tidak sabar dengan Fusi. Fusi terkekeh sejenak, ia tidak mengatakan apapun lagi. Jari tangannya yang panjang memutar setir mobil, lalu dengan gerakan yang cantik ia berbalik arah dan melaju menuju Taman Qinfang. Taman Qinfang ada di kawasan yang lebih tua. Setiap gedung di sana hanya bertingkat 5 dan tidak ada lift. Setelah sampai, Qigui membayar Fusi sebanyak $3, kemudian turun di depan gerbang masuk. Fusi menerima uang Qigui, melihat 3 lembar yang $1 itu. Ia mengangkat alis matanya dan berkata, perjalanan kita ini juga bisa dikatakan sebagai takdir. Kalaupun tidak bisa berteman, saling bertukar nama bukan masalah bukan. Qigui bagaikan tidak mendengarkan perkataan Fusi. Tanpa ragu-ragu, ia membalikkan badan dan pergi. Fusi yang diabaikan tidak merasa kesal. Ia terkekeh sejenak, menyimpan 3 lembar uang yang tipis itu di bagian dalam dompetnya. Jari panjangnya menyalakan sebatang rokok, ia kemudian menurunkan kaca jendela, meletakkan lengannya di tepi jendela. Mata monolit yang gelap dan tajam di balik kacamatanya menatap punggung Qigui yang menjauh. Entah sejak kapan, sekumpulan orang mulai ada di dekat mobil Fusi dan diam-diam mengamati pria itu. Bukan karena alasan lain, wajah Fusi memang sungguh menawan. Jangankan orang dari kawasan kecil seperti ini yang tidak pernah melihat orang tampan, para selebriti yang biasa ditonton di TV pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Fusi tidak memedulikan tatapan yang mengelilinginya, matanya tetap menatap ke badan Qigui yang ramping itu hingga tak kelihatan. Bibir tipisnya mengait, jari tangannya mematikan puntung rokok dalam asbak mobil, lalu ia pun melaju pergi dari kawasan itu. Kawasan itu sangat tua, lampu gedungnya pun remang-remang. Pada setiap lantai gedung, di kiri dan kanannya masing-masing ada satu keluarga. Qigui naik ke lantai 5. Ia mengambil kunci yang sudah tampak tua dari sakunya dan membuka pintu yang ada di sisi kanan gedung. Saat pintu terbuka, pemandangan ruangan pun tercermin di mata Qigui. Ruangan rumah itu tidak luas, hanya 80 meter persegi. Di dalamnya hanya ada satu kamar tidur dan satu ruang tamu, sangat cocok untuk ditinggali satu orang. Hanya saja, tempat itu sudah lama tidak ditinggali orang. Rumahnya sangat kosong, tidak ada perabot apapun. Selain itu, debunya juga sangat tebal baik di lantai, atap maupun dinding. Qigui juga sempat tersedak oleh debu saat ia membuka pintu sebelumnya. Ia terbatuk-batuk dan mundur dari ruangan. Rumah itu adalah warisan yang diwariskan nenek kepada Qigui. Sebelum neneknya itu meninggal, ia memberikan kunci ini kepadanya. Selanjutnya bab 6 harta negara.